Hai semeton, ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tutwuri handayani. Di depan memberikan contoh, di tengah memberikan semangat, di belakang memberikan dorongan. Selamat Hari Pendidikan Nasional, semoga pendidikan di Indonesia semakin merata, maju dan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan bangsa. Inilah dia Kick Off News bareng Maria Hills, hanya di Bali United TV. Kondisi terkini Diego Aziz, berikut penuturan Dr. Tim. Resmi, Bali United pinjamkan Irfan Jauhari menuju Persis Solo. Bali United latih tanding hadapi Bali United Youth dengan prokes yang ketat. Berita pertama datang dari pemain asal Brasil Diego Aziz yang sempat harus menepi karena mengalami cedera. Diego Aziz pernah mengalami cedera saat menghadapi Persib Bandung di kompetisi pramusim Piala Menpora 2021. Pemain asing asal Brasil Diego Aziz sempat harus menepi dari luar lapangan lantaran cedera yang dialaminya beberapa waktu lalu. Diego mengalami cedera usai laga pertama menghadapi Persib Bandung di kompetisi pramusim Piala Menpora 2021. Dr. Tim Bali United ganda putra menuturkan bila pemilik nomor punggung 34 ini mengalami cedera otot paha belakang. Hal tersebut wajar mengingat mantan pemain Persela Lamongan ini sempat tidak bermain sepak bola selama 1 tahun terakhir. Setelah Serdadu Tridatu kembali menuju Bali untuk menjalankan program latihan menuju Piala AFC dan juga Liga 1 2021, kondisi Diego Aziz berangsur membaik. Ia perlu menjalankan beberapa tahapan sebagai proses penguatan ototnya agar lebih siap kembali berada di lapangan hijau. Dokter ganda pun menuturkan, Diego sendiri sudah sembuh dan sudah kembali latihan reguler bersama tim. Diego diterapi dan juga fisioterapi dan diberi beberapa program penguatan untuk otot-ototnya agar lebih siap dan lebih kuat dari sebelumnya. Diego Aziz kembali menjalani latihan pada Selasa 27 April 2021 sesudah berbuka puasa. Penampilan Diego Aziz tentu masih dinantikan oleh pecinta sepak bola Indonesia bersama Bali United. Tetap semangat Diego Aziz. Berikutnya berita mengenai penyerang sayap Bali United asal Ngawi Jawa Timur Irfan Jauhari. Irfan menjadi pemain yang resmi dipinjamkan ke Persis Solo dan hal ini pun dikonfirmasi oleh CEO Bali United Yabes Tanuri. Penyerang sayap muda Bali United Irfan Jauhari menjadi pemain yang resmi akan menuju tim Persis Solo. Setelah sebelumnya beberapa mantan pelatih Serdadu Tridatu seperti Eko Purjianto, Roni Azani dan juga Edi Harto. Kali ini, nama Irfan Jauhari akan menjadi kekuatan Laskar Sambernyawa dengan status pinjaman. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Chief Executive Officer atau CEO Bali United Yabes Tanuri. Yabes Tanuri mengungkapkan perihal peminjaman ini akan menjadi ajang bagi Irfan Jauhari untuk memiliki jam terbang lebih banyak untuk berkembang sebagai pemain muda sebelum akhirnya kembali bersama Bali United. Apalagi, Persis Solo sangat siap untuk mengumpulkan kekuatan mumpuni jelang bergulirnya Liga 2 2021. Irfan Jauhari merupakan pemain kelahiran Ngawi 31 Januari 2001. Dirinya mulai bergabung dengan skuad Bali United U18 pada tahun 2019 dan sukses tampil konsisten menjadi salah satu andalan skuad asuhan Made Pasek Wijaya. Penampilan konsistennya pun sukses membawa tim Bali United U18 lolos hingga babak semifinal. Ia pun mendapat penghargaan pribadi sebagai pemain terbaik di turnamen Elite Pro Akademi Liga 1 U18 2019. Belum selesai sampai di sana, ia pun mendapat kesempatan bermain untuk tim Indonesia U20 All Stars yang turun di turnamen International Cup 2019 di Bali bersama 3 klub raksasa Eropa yaitu Real Madrid, Arsenal dan juga Inter Milan. Hebatnya, gawang Arsenal dan juga Real Madrid pun sukses ia bobol. Penampilan apiknya tersebut membuat ia naik kasta bersama skuad senior Bali United bersama Komang Tri Arta Wiguna dan juga Made Agus Mahendra. Selain itu, di usia yang masih kepala 2, Irfan menjadi pemain langganan yang sering mendapat panggilan TC Timnas Indonesia semua kategori usia pada era Sintayong. Tetap semangat Irfan Jauhari, jangan lupa untuk kembali. Skuad Bali United masih menjalani latihan pada malam hari khusus di bulan Ramadan ini. Yang spesial,
Pada 29 April 2021, tim senior Bali United menjalani latih tanding bersama tim Bali United Youth U20 di lapangan Yoga Perkanti, Jimbaran. Seperti apa keseruannya? Berikut liputannya. Skuad Bali United kembali menjalani latihan malam usai berbuka puasa pada Kamis 29 April 2021 di lapangan Yoga Perkanti, Jimbaran. Program latihan pada malam tersebut dikemas dengan latih tanding menghadapi Bali United Youth usia kategori U20. Latih tanding ini pun tetap dengan penerapan protokol kesehatan ketat dengan melakukan swab antigen, penerapan protokol kesehatan dan juga sistem tertutup di area lapangan Yoga Perkanti, Jimbaran. Beberapa pemain muda seperti Raka Surya Handika, Komang Tri, Agus Mahendra dan juga Kadek Dimas bermain dari kubu Bali United Youth. Pasukan Stefano Kugura ini pun berhasil mengalahkan anak asuh dari Madya Pasek Wijaya dengan skor 3-1. 3 gol tercipta dari Haudi Abdillah, Gavin Kwan dan juga Kadek Agung. Sementara 1 gol dari Bali United Youth dari kaki seorang Kadek Dimas. Babak pertama dimulai dengan menurunkan Nadeo Argawinata, sektor penjaga gawang dengan tumpuan pemain belakang Haudi dan juga Leonard Tupamahu. Sementara itu, di bek sayap dihuni oleh Made Andika Wijaya dan juga Michael Ora. Sementara di lini tengah, ada Haryono, Rizky Pelu dan juga Diego Asis yang menjadi pusat sentralisasi tim dalam bertahan dan juga menyerang. Menariknya, Gavin Kwan berposisi sebagai penyerang sayap kanan dalam latih tanding tersebut. Sedangkan Rahmat berada di sayap kiri dan juga Lerby Eliandri sebagai penyerang utama. Pada menit pertama, Haudi langsung membuka keunggulan melalui bola sundulan usai menerima umpan sepak pojok. Skor berubah cepat menjadi 1-0 untuk keunggulan Bali United. Kemudian pada menit ke-8, giliran Rizky Pelu melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang berhasil ditangkap oleh Raka Surya. Gol kedua tercipta dari kerjasama Diego Asis pada menit ke-9 yang memberikan umpan datar ke Rizky Pelu yang langsung dilanjutkan kepada Gavin Kwan. Pemilik nomor 15 ini pun dengan tenang memasukkan bola ke dalam gawang Bali United Youth. Skor berubah menjadi 2-0 untuk keunggulan Serdadu Tridatu Senior. Terus melakukan serangan dengan beberapa taktikal yang diberikan pelatih, pada menit ke-28 giliran Haryono melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang berhasil ditepis oleh Raka Surya. Seakan tidak ketinggalan kualitas, pasukan coach Made Pasek Wijaya melakukan serangan. Pada menit ke-34 serangan datang dari tim Bali United muda saat Mahendra melepaskan tendangan keras mendatar ke arah gawang yang berhasil ditangkis oleh Nadeo Argawinata. Semenit berselang, Kadek Dimas melepaskan sundulan yang masih di atas mistar gawang Nadeo. Hingga babak pertama usai, Bali United Senior tetap unggul 2-0. Di babak kedua, pasukan Serdadu Tridatu mengganti beberapa pilihan mereka dan menyisakan Leonard Tupamahu dan juga Haudi di tembok pertahanan serta Diego Asis di lini tengah. Samuel Remas hadir mengundi mistar gawang di sokong bek sayap kiri dari Ricky Fajrin dan juga Dias Angga. Sementara, Taufik dan juga Kadek Agung masuk membantu Diego di lini tengah. Menariknya, Fahmi masuk menjadi target man yang disokong oleh Yabes Roni dan juga Sidik Saimiuma di sisi penyerang sayap. Jual beli serangan pun semakin meningkat. Pada menit ke-49, Kadek Dimas berhasil membuka keunggulan Bali United Youth usai memanfaatkan servis serangan balik. Menerima umpan jauh dari lini belakang Serdadu Tridatu muda, Kadek Dimas dengan tenang menjebloskan bola ke dalam gawang Samuel Remas. Skor berubah menjadi 2-1, masih keunggulan Bali United Senior. Pada menit ke-54 usai menerima umpan dari Kadek Agung, Yabes Roni melepaskan tembakan yang masih melambung dari gawang Putra Kaichen yang masuk menggantikan Raka Surya. Gol ketiga hadir pada menit ke-62 melalui Kadek Agung yang melepaskan tembakan usai sepak pojok yang dilepaskan oleh Diego Asis mengenai kepala pemain belakang Bali United Youth dan skor berubah 3-1 untuk keunggulan tim Bali United Senior. Menit ke-64, Fadil Sausu masuk menggantikan Diego Asis untuk menambah daya juang di lini tengah. Peluang Fadil pun datang pada menit ke-82 melalui servis tendangan bebas depan kotak penalti. Tendangan bebas ini didapat usai Fahmi dijatuhkan di depan garis kotak penalti. Fadil selaku eksekutor gagal menambah peluang gol usai Putra Kaichen berhasil membaca arah tendangan pemilik nomor punggung 14 ini. Hingga babak kedua berakhir, tidak ada gol yang tercipta dan tetap pada skor 3-1. Kemenangan untuk Bali United Senior. Masih mengenai pemain muda Bali United, kali ini giliran Ara Pentapurba yang juga resmi dipinjamkan ke Persis Solo untuk menambah daya kekuatan Laskar Sambernyawa di kasta kedua kompetisi sepak bola Indonesia. Pemain muda Bali United Ara Pentapurba resmi menjadi bagian dari Persis Solo untuk membantu kompetisi Liga 2 2021.
Arapenta dipinjamkan manajemen Bali United menuju Persis Solo untuk menambah daya kekuatan lini tengah Laskar Sambernyawa di kasta kedua kompetisi sepak bola Indonesia. Hal ini disampaikan oleh CEO Bali United Yabes Tanuri. Ia mengatakan bila semangat dan juga kualitas Arapenta di lini tengah bisa menjadi opsi pilihan dalam membantu skuad Persis Solo berjuang di kompetisi Liga 2021. Selain itu, CEO Bali United mengungkapkan Persis Solo membutuhkan pemain-pemain potensial seperti Arapenta untuk melengkapi skuadnya. Dan ini juga akan menjadi kesempatan bagus bagi Arapenta untuk semakin berkembang bersama rekan-rekan setimnya yang kualitasnya bukan main-main. Semoga Arapenta dapat berkontribusi baik bagi Persis Solo dan kembali sebagai pemain yang lebih kuat di skuad Serdadu Terdatu. Arapenta Purba adalah pemain kelahiran 1 November 1998. Ia mulai bergabung sejak tahun 2017 di tim Bali United U19. Arapenta mulai menunjukkan progres peningkatan kualitas yang ke arah positif. Puncaknya saat dirinya menjadi bagian dari skuad Bali United Senior yang sukses menjuarai kompetisi Shopee Liga 1 2019. Beberapa pelatih besar seperti Wayan Arsana, Widodo Cahyono Putro hingga Stefano Kukura adalah pelatih yang membantu meningkatkan kualitasnya di dalam lapangan hijau. Sementara itu, status kepindahan Arapenta akan menjadi hal yang menarik lantaran akan dilatih oleh sosok Eko Purjianto di skuad Laskar Sambernyawa. Selamat berjuang Arapenta, tunjukkan prestasimu. Hari Minggu minumnya jamu, sehari minumnya 2. Teruslah menuntut ilmu untuk bekal di masa tua. Itulah tadi Kick Off News untuk edisi minggu ini. Maria signing off, salam Bali United, Jaya!